Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زدنا علما وتقا وصلاحا وإيمانا يا رب العالمين اللهم لا تزيدنا علما إلا وأن تزيدنا هدى فمن ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menghadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan amal-amal saleh yang kita lakukan, semoga dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita untuk bisa mendapatkan perjumpaan dengannya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah dalam keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi contoh suri tauladan. Kalau kita ingin tahu apakah ibadah yang kita lakukan, apakah ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka landasannya adalah apakah ibadah yang kita lakukan ini sudah sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ibadah yang kita lakukan ini sesuai dengan anjuran, perintah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh tidak ada di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling baik kualitas ibadahnya kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggabungkan dari sekian banyak amal-amal saleh yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Beliau melakukan amal-amal saleh kebaikan dari para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas untuk kemudian Allah Azza wa Jalla jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dalam menjalani hidup kita ini. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita ingin mengharapkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan Ar-Rahman. Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan Ar-Rahim, yang tidak putus-putusnya memberikan kasih sayang kepada setiap makhluknya. Allah Azza wa Jalla yang selalu mengharapkan agar setiap makhluknya dekat kepadanya, agar mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, Allah Azza wa Jalla banyak mendidik para makhluknya, khususnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita hamba Allah Subhanahu wa taala selalu terikat dengan tali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sejak di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak hal bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang senantiasa mendirikan siam dan qiyam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya setahun yang lalu. Setelah kita melewati bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari kasih sayangnya, Allah lagi-lagi mengajak dan memerintahkan kita sebagai hambanya untuk selalu dekat kepadanya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk melanjutkan puasa Sittum min Syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sama seperti orang yang sedang berpuasa selama setahun penuh. Begitu terus berlanjut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu mengikat kita dengan ibadah? Agar hambanya tidak lepas dari dekapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita untuk memperbanyak ibadah dengan banyak dorongan, banyak motivasi-motivasi, baik dalam bentuk kelipatan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada semua hambanya, agar manusia itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla sebutkan, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya dalam hitungan bulan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahr, ada 12 bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala menspesialkan 4 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang spesial yang Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi berikan keistimewaan. Kenapa tidak disebutkan di bulan Ramadan? Karena Ramadan sudah diberikan keistimewaannya tersendiri. Semua ini mengikat kita untuk tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini mendidik kita agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari ketaatan, tidak lepas dari kasih sayang, tidak lepas dari controlling Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang lalai dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah orang-orang yang sedang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Belum lagi di hari-hari ini menjadi awal 10 pertama di bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keistimewaan lewat lisan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala, yang amal salih ketika kita melakukannya pada hari-hari tersebut lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Ahabbu ila Allah ta'ala min hadzal yaum, daripada hari ini, ai ayyamul asyr, atau di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan saking istimewanya 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah,
Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala walal jihadu fi sabilillah. Iya. Bahkan sampai jihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala terkalahkan di saat seseorang melakukan amal saleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan apa saja yang bisa kita kerjakan? Amalan-amalan apa saja, amal soleh apa saja yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Dalam hadis ini, amal soleh apa saja berbentuk umum. Apa saja di saat itu tuntunannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu adalah qala Allah wa qala Rasul, itu menjadi amal kebaikan dan amal saleh. Baik ibadah salat yang kita lakukan, mungkin beberapa hari sebelum kita masuk di bulan Zulhijjah ada kelalaian. Kadang kita melaksanakan satu ibadah amal saleh tapi tidak menghadirkan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang di saat kita beribadah, kita melepaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, sehingga amal-amal yang kita kerjakan tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Maka khatib menasihati diri khatib sendiri pada kesempatan kali ini, dan juga para jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan amal-amal soleh kita, khususnya di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Apa saja? Ibadah solat, kalau perlu solat sunnah yang jarang kita kerjakan di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Kalau selama ini kita masih disibukkan dengan solat fardu, maka saat ini perbanyak solat nawafil. Kalau kita tidak terbiasa untuk melaksanakan salat sunnah, baik salat sunnah qabliyah atau salat sunnah ba'diyah, maka perbanyaklah itu di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Karena sungguh pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Begitu juga dengan ibadah puasa, begitu juga dengan sedekah yang kita kerjakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dibanding hari-hari yang lainnya? Kata para ulama, karena di 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kebaikan yang tidak mungkin, semua kebaikan yang tidak mungkin dilakukan di hari-hari selain 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah qiyam, kita melaksanakan mendirikan salat, kita berpuasa ibadah siyam, kita bersedekah, tapi tidak ada haji di dalamnya. Sehingga puncak kesempurnaan amal salih yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di 10 pertama dari bulan Zulhijjah itu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan tersendiri pada 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mampukan kita untuk bisa dekat dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dan mampukan kita untuk bisa memperbanyak amal ibadah di 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Padahal pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarah, satu perniagaan, tunjikum yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Jihad dengan semua keistimewaannya. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan para mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika dia syahid,
dia tidak perlu dimandikan, dia tidak perlu dikafankan. Itu keistimewaannya. Tapi lihat, ada pahala yang jauh lebih besar daripada pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengoptimalkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun, kecuali seseorang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan hartanya, walam yarji min dzalika bi syai', kemudian jiwa dan hartanya tidak kembali lagi, barulah keistimewaan jihad itu lebih besar daripada amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berada di dekapannya? Tidakkah kita ingin termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berada di bawah lindungannya? Tidakkah kita ingin menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercurah rahmat darinya? Tidakkah kita ingin menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita ingin menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keluarga istimewanya Allah Subhanahu wa taala? Kalau keinginan itu hadir, kalau keinginan itu ada, maka marilah kita bersama-sama senantiasa menambah kualitas iman, kedekatan, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus silah kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan dan kelalaian yang kita lakukan di muka bumi ini. Jangan sampai kita kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan beribu-ribu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya kita berharap di saat kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah kita berseri-seri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah, kita dimampukan untuk bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita berharap agar kita menjadi keluarga istimewanya Allah Subhanahu wa taala lewat tilawah dan hafalan serta tadabbur Al-Qur'an yang sedang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan dan menuntun kita untuk selalu berada di dalam dekapan dan cintanya. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا مجاهدا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمور والدينا اللهم يسر أمور أسرتنا وعائلتنا اللهم يسر أمور ذرياتنا اللهم يسر أمور مؤسستنا وكل من أحسن إلينا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أدم لنا الصحة والعافية اللهم أدم لمؤسستنا منزلا مباركا الإسلامية في صحة وعافية وبركة وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر جميع أمور أساتذة هذه المؤسسة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة